dikasih nama ini. Takut kalau dirubah nanti jadi Inu. Nah, dia terus-terusan menyerang NU dari berbagai lini, mulai dari tahlilan, mulai dari solawatan, maulidan, dan sekarang kasus pencabulan. Apa dia itu buta? Kalau di kalangannya dia sendiri juga ada kasus seperti itu. Heri Pras ini buta atau pura-pura buta? Saya kasih bocoran sedikit. Ini ada kasus pencabulan di pondok pesantren Salafiyah. Apakah Heri pernah membahas hal ini? Ayo. Ini malaikat datang sini, siapa Pak? Para pemuja Wahaboy kasih tahu si Pras ini. Berani nggak dia membahas kasus pencabulan di pondok pesantren yang kurang lebih mereka itu sama-sama Salafiyah? Pimpinan Ponpes ditahan terkait laporan pencabulan dan persetubuhan Sorong, Papua Barat Daya. Ya, Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sorong, Papua Barat Daya. Asal ada kalimat Salafiyah dianggap sebagai orang-orang yang berfaham Mekah Madinah. Tunggu dulu. Coba kita simak seperti apa. Apakah benar Ponpes ini adalah Salafi yang dijuluk-juluki Wahabi? Atau dari golongan mereka yang menamakan Ponpesnya Salafiyah? Kita simak faktanya. Di sini kita punya data teman-teman. Kita langsung ke Google Map karena yayasan ini juga sudah lama, jadi sudah terdaftar tentunya ya dari Kemendikbud atau Kementerian Agama atau MUI atau apalah itu. Di sini saya sudah searching di map yaitu Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sorong, Papua Barat Daya. Seperti yang dia paparkan tadi. Ya jelas ya. Ponpes Salafiyah Syafi'iyah. Kita lihat di sini lokasinya Magbusun Mayamuk Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Sama. Terus kita lihat seperti apa profil dari Ponpes ini. Apakah benar Salafi Wahabi? Kita simak foto-fotonya. Ada upacara bendera. Ini masjidnya. Dan kita saksikan di belakang sini ada foto siapa? Ya. Kalian bisa lihat di sini ada foto siapa? Mereka membawa tokoh NU yaitu Mbah Hashim Asy'ari. Dan ada satu hal lagi yang sangat mencolok. Kalian lihat ini apa? Banser di situ. Apakah iya Salafi Wahabi punya banser? Lihat lagi yang lain. Ini Wahabi nih, akhi, yang begitu pedenya meminta saya untuk membahas ini. Enggak, saya tidak menutupi kasus ini. Malah saya berterima kasih diberikan informasi ini. Kita lihat di sini ada foto Mbah Hashim Asy'ari. Dan yang paling jelas ini. Yang paling jelas ini. Apa ini namanya? Logo kebesaran. Teman-teman, kali ini saya memiliki pembahasan yang dimana ini masih bersambung dengan video saya yang kemarin. Yaitu yang dimana ada salah satu santri atau apalah itu. Pokoknya dia dari kalangan Aswaja. Yang dimana memberikan reaction terhadap video saya. Apabila kalian bisa menemukan satu saja bukti adanya kasus pencabulan di salah satu ponpes Salafi Wahabi, maka saya akui kalian sangat-sangat hebat. Top Marco top. Tetapi apa? Ketika ada salah satu orang yang dari kemarin saya tidak mau membahas dia sebenarnya. Dan saya pun tidak akan pernah menampilkan wajah dia di channel saya meskipun hanya sedikit. Tapi akan saya blur. Ya, karena kalau orang yang tidak penting, saya tidak akan mau menampilkan wajahnya di media saya. Kecuali memang ini ya penting. Dan oh iya, di sini saya ingin menawarkan beberapa produk yang saya gunakan, teman-teman. Ya benar, bukan produk sebenarnya, tapi di sini yang ingin saya tawarkan adalah apa yang saya pakai. Ini akan saya jual di lapak saya, yaitu di Tokopedia, ataupun juga nanti akan saya buat di Shopee kalau kalian tidak ada Tokopedia-nya. Ini jaket yang saya pakai adalah pakaian thrifting, dan di sini saya juga ada beberapa thrifting yang akan saya tawarkan kepada kalian. Barangkali kalian berminat untuk membeli apa yang saya tawarkan di sini. Terkhusus jaket ini. Ya, jaket ini kalau masalah bahan, kualitas, ini masih 90% mulus. Dan luar biasa, kalau dari segi style ya, saya suka. Ya, saya suka baju ini, tetapi saya akan tawarkan kepada kalian dan terbatas. Hanya ada satu ini. Kalau kalian mau, silahkan klik pembeliannya di deskripsi atau di kolom komentar yang akan saya sematkan. Ya, meskipun kita tidak pakai kaos ya di dalam. Nih. Ya. Digunakan di kulit sangat nyaman. Dan juga jaket ini bisa dibolak-balik. Dan ketika dibalik, yang dominan lagi bukan merah, tetapi hitam. Seperti ini. Nah, jadi begini ketika bajunya dibalik, teman-teman. Yang dominan adalah hitam. Dan ini memang didesain
untuk bisa dibolak-balik. Jadi ketika kita pengen yang hitam lebih dominan, kita bisa balik. Ataupun kalau kita suka yang merah dominan, kita tinggal balik. Dan saya sebenarnya lebih suka yang dominan merah, teman-teman. Dan ingat, ini juga ada hoodie-nya ya. Ya, ada hoodie-nya yang kalau menurut saya, yang menurut saya sangat berguna ya untuk style, bahkan ketika kita kedinginan. Begitu. Ke gunung cocok juga ini. Ya, kalau kalian berminat untuk membeli jaket ini, silahkan klik link yang ada di komentar. Lalu bagaimana dengan size-nya? Nah, di sini teman-teman tinggal mengingat bagaimana postur tubuh saya. Tinggi badan saya 167 cm dan berat badan saya 60 kg. Jadi, teman-teman tinggal melihat dan mengukur tinggi dan berat badan kalian. Apabila ya 165 atau 170, kemungkinan menggunakan baju ini lumayan pas, asalkan berat badannya tidak jauh dari 60 kg tadi. Ya, turun dikit atau naik dikit. Kalau sudah 180, 178, 175 gitu kan, mungkin pakai ini kekecilan. Begitu. Jadi, tinggal kalian sesuaikan dan lihat bagaimana pakaian itu di tubuh saya. Apabila ya kebesarannya mungkin bagi kalian yang lebih besar, itu cocok. Karena saya juga menawarkan beberapa baju, bukan cuma ini. Jadi tinggal kalian scroll, pilih-pilih baju mana yang cocok buat kalian dan yang mana yang kalian sukai. Tapi ingat, baju-baju ini hanya satu ya teman-teman. Ada satu-satunya, tidak ada lagi. Jadi siapa cepat dia dapat. Dan harganya bervariatif. Ada yang standar, ada yang murah, ada yang mahal. Karena apa? Memang dari bahannya dari yang biasa sampai bahan yang bagus, bahkan dari style serta desainnya juga dari yang kasual biasa sampai yang rumit pembuatannya. Jadi harga menyesuaikan dengan bahan beserta style yang ada dalam baju itu. Jadi silahkan kalian pilih-pilih mana yang cocok buat kalian. Dan insya Allah barangnya atau kualitas kainnya bagus ya, 90% mulus. Begitu. Dan sekarang kita masuk kepada pembahasan. Setelah menjelang hanya beberapa jam ketika saya membuat video itu, ada kabar bahwa terjadi lagi kasus pencabulan di ponpes-ponpes mereka. Ya Allah, ya Allah. Belum beberapa bulan, belum beberapa minggu malah, kemarin kasus sodomi yang dilakukan oleh Allahu Akbar. Sampai perih saya mau mengucapkannya. Terjadi lagi teman-teman kasus pencabulan oleh pengasuh pondok pesantrennya terhadap 3 kalau tidak salah. 3 atau 2 begitu. Ya, santriwatinya. Dan di sini kenapa saya ingin membahas ini? Karena masih tersambung kepada video yang kemarin. Berniat untuk memfitnah Wahabi. Lagi-lagi yang mereka lakukan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan orang-orang Salafi Wahabi itu didanai oleh Yahudi. Tidak lama kemudian dari pernyataan itu Allah bukakan bahwa siapa yang dekat dengan Yahudi, siapa yang main dengan Yahudi, dan siapa yang mau berjuang untuk membuat Yahudi atau Israel diakui oleh rakyat Indonesia. Gus Dur yang bilang. Dibuka lagi oleh Allah, yaitu ketua PBNU-nya siapa itu? Kiai Sakuf, mesra dengan Yahudi. Berjabat tangan seolah-olah tidak ada beban. Sumringah ketemu, foto bareng. Ngeri teman-teman. Ketika Allah memaparkan apa yang mereka fitnahkan, ngeri sekali. Kiai Idrus Ramli mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab sama dengan Kiai Gufron. Mulai kapan Muhammad bin Abdul Wahab itu sama dengan orang-orang Sufi? Malah di antara ketiga singa Al-Swaja, yaitu Kiai Abdul Somad, Kiai Idrus Ramli, dan Kiai Ar-Razi Hashim, Kiai Razi Hashim mengakui kalau Gufron itu adalah wali Majedub. Dan artinya apa? Semanhaj dengan kalian. Dan juga ada pengakuan dari Gufron kalau dirinya bertasawuf, Sufi. Bahkan yang lebih membanggakan lagi, kata Gufron, NU harusnya bangga ada Gufron. Karena ketika NU ada masalah, Gufron paling depan. Dan apa yang dilakukan oleh jemaahnya dan tokoh-tokoh NU-nya? Tepuk tangan. Dijaga sama Banser. Kan Banser ini slogannya untuk menjaga ulama. Di mana-mana Gufron dijaga sama Banser. Ngeronsen kuburan, oh di sini ada kuburan, ada Banser sebelahnya. Bicara makuli-makuli, ada Banser lagi. Kesana Banser lagi, dijaga sama Banser. Ulama. Pagarnya ulama Banser itu teman-teman. Makanya Gufron dijaga ketat karena dianggap ulama sudah. Wahabi itu enggak, NU. Terus yang berikutnya, ada santri lagi yang berniat untuk memfitnah dan berniat untuk menjawab tantangan saya. Apabila kalian menemukan kasus pencabulan pada ponpes-ponpes Salafi, saya akui jempol. 2 jempol kalau perlu, 4 sama kaki saya kasih. Apa mereka lakukan? Mencoba. Ketika ada ponpes Salafi, Salafiyah As-Syafi'i katanya. Tuh ada juga orang-orang Salafi yang cabul. Ya Allah. Dan ketika kita menelusuri, apa yang terjadi? Ternyata basisnya NU teman-teman. Terus setelah itu di take down.
Video dia di take down. Ya Allah, bukan minta maaf, bukan mengklarifikasi, setelah memfitnah di take down dan bikin ulah lagi. Betapa sontoloyonya. Dan sekarang ada ponpes terbaru yang melakukan tindakan asusila lagi yang sangat-sangat menyayat hati. Di bawah umur lagi, ya, di bawah umur korbannya. Dan sekarang kita masuk kepada pembahasan. Ini beritanya dari Kumparan News. Jelas ya, valid ya beritanya ya. Pengasuh ponpes di Gresik dilaporkan ke polisi diduga lecehkan 2 santriwati. Ya Allah, baru kemarin ya Bapak ya, antum memberikan komentar terhadap tanggapan saya, tantangan saya dengan seolah-olah akan menemukan fakta yang akan membuat orang melek. Dan memang benar, orang-orang semakin melek. Semakin melek. Apalagi ditambah yang seperti ini. Hati-hati para orang tua, jangan sembarangan kalian menempatkan anak-anak kalian terhadap ponpes-ponpes yang terindikasi ajaran-ajaran pengguluan. Ya, hati-hati. Coba kita baca kira-kira bagaimana kronologinya ini. Seorang kiai pengasuh pondok pesantren ponpes berinisial AM. Siapa AM ini? Di Kecamatan Kecamatan Dukun, Gresik dilaporkan ke polisi atas dugaan pelecehan seksual kepada santriwatinya. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Gresik, Ibda Happy Muslih Riza mengatakan ada 2 korban yang melaporkan AM. Ada 2 teman-teman. Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap korban dan saksi. Laporan yang kami terima ada 2 korban yang menjadi korban asusila. Pertama, korban dewasa pada Maret 2024 lalu. Kedua korban anak di bawah umur 16 tahun. Kata Happy kepada wartawan Kamis 88. Ya, Kamis kemarin. Happy menjelaskan salah satu korban yang masih di bawah umur itu sebelumnya juga mengalami hal serupa, tepatnya pada tahun 2021. Masih kecil berarti teman-teman. Kalau sekarang berumur di bawah 16 tahun, dulu 2021, 3-4 tahun yang lalu, berumur sekitar 13 tahunan. Ia menjadi korban asusila yang dilakukan oleh tetangganya sendiri dengan modus diiming-imingi uang. Korban sendiri dari keluarga kurang mampu yang beralamat di Kecamatan Kebomas, Gresik. Setelah pelaku dan ingkrah diputus, korban dalam kewenangan Dinsos diberikan santunan dan pembinaan, salah satunya tempat rujukan untuk memberikan fasilitas pemulihan kepada korban dengan dirujuk ke pondok yang diduga diasuh oleh kiai tersebut. Jelasnya, di pondok tersebut, kata Happy, korban malah mendapatkan hal yang sama dari si kiai. Betapa sontoloyonya kiai ini, teman-teman. Ya Allah, dari hasil pemeriksaan sementara korban mendapatkan tindakan asusila 3 kali oleh kiai, ungkapnya. Saat ini polisi juga masih mendalami motif dan alasan terduga pelaku melakukan hal tersebut. Masih kita dalami dan akan kami sampaikan lebih lanjut perkembangannya, ujarnya. Ini bukan pondok pesantren salafi. Saya bisa jamin ini bukan ponpes salafi. Karena di dalam manhaj salafi tidak mengenal istilah-istilah kiai, gus, habaib. Yang ada di dalam salafi hanya ustadz atau syekh. Begitu teman-teman. Ya tinggal kalian tebak sendirilah kira-kira ini dari mana. Dan ini sudah pasti benar adalah dari golongan ponpes-ponpes mereka. Dan anehnya, ya anehnya ini, masih ada orang yang mengagung-agungkan dan membela-bela. Padahal orang-orang salafi hanya berniat untuk memurnikan akidah, memurnikan tauhid tanpa iming-iming apapun. Menjalankan syariat. Laki-laki memang punya libido. Ya, ini laki-laki nih. Dan diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menikahi lebih dari 1. Mau yang tua, mau yang sepantaran, atau mau yang lebih muda pun boleh, tapi dengan cara yang halal, Bapak Kiai. Bukan dengan cara mencabuli, apalagi menyodomi. Ajaran siapa sodomi itu? Ya, sampai-sampai memakan 40 korban di sodomi. Apalagi seorang kiai, ya, mencabuli santri-santriwatinya. Dihalalkan bagi antum, Pak Kiai, untuk menikahi lebih dari 3 perempuan, 4 maksimal. Kurang 1 perempuan, nikah lagi 2. Kurang lagi, nikah lagi. Cari yang tua, cari yang muda, cari yang perawan, cari yang janda, silahkan. Selagi masih menyesuaikan dengan syariat yang ada. Yaitu nikahilah 2, 3, 4 perempuan. Kalau tidak mampu ya 1 saja. Begitu kata Allah. Bukan kalau kalian kurang dengan 1 wanita, mencabuli santri-santrinya. Kadang saya juga heran tertawa, terbahak-bahak ya teman-teman. Ketika saya berdialog dengan kawan saya yang masih NU Tulen, mereka ini hobi sekali. Hobi sekali ngenyek-ngenyek ustadz-ustadz salafi yang poligami. Hobi sekali. Ya, sampai-sampai menyatakan poligami itu bukan syariat. Ada yang sampai seperti itu. Bahkan mereka ini tidak sedikit yang mengingkari syariat poligami. Ada. Tetapi apa?
Itulah fenomena yang terjadi. Kebanyakan oknum-oknum kiainya. Kalau kita mau menyebut oknum, ya kan mungkin satu atau dua lah. Kalau ini apa? Setiap tahun, bahkan setiap bulan, bahkan ini dari kasus pencabulan yang satu yang awal, ke pencabulan sodomi yang berikutnya, sampai ke pencabulan yang 2 santri ini, hanya berselang beberapa bulan atau minggu. Bulan depan ini pasti ada lagi yang seperti ini. Bulan depannya lagi ada lagi berita seperti ini. Pencabulan terus. Sudah dihalalkan poligami, cabul. Ya Allah. Menyucikan hati. Belajar menyucikan hati. Kejernihan hati. Apa fungsi belajar tasawuf? Menjernihkan hati. Menyingkirkan hawa nafsu duniawi. Itu kan tasawuf namanya. Tapi kalau masih gila dengan pencabulan seperti ini, bukan lagi tasawuf. Dan kebanyakan terjadi di kalangan kalian yang mengaku-ngaku belajar tasawuf. Sosok kiai yang ahli sufi tasawuf. Ujung-ujungnya kena kasus seperti ini, oknum-oknumnya. Banyak, bukan 1, 2, 3. Banyak. Tiap bulan malah ada beritanya. Aduh, sudah ya teman-teman. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Ini juga tidak luput dari sebab musabab adanya joget-jogetan di pondok pesantren. Ya, musik-musikan. Santriwatinya diajarkan di jogetan, goyang-goyang, geol-geol. Bahkan ada juga pondok pesantren yang mengajarkan laki-lakinya berdandan perempuan, acting. Ada yang sampai seperti itu. Mau dibawa kemana agama ini sama kalian? Mau dibawa kemana?